Seperti apakah desain ibu kota baru yang dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo dan bagaimana telaah serta catatan dari tim kajian pemindahan ibu kota Badan Keahlian DPR. Untuk membahasnya sudah bergabung di studio adalah Kapus Perancangan Undang-Undang DPR RI yang juga Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Badan Keahlian DPR, Innocentius Samsul. Pak Sensi, selamat malam. Dan juga bergabung dari luar studio adalah Ketua Tim Pelaksana Sayembara Desain Ibu Kota sekaligus Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Suma Dilaga. Selamat malam, Pak Danis. Selamat malam. Pak Danis, apakah sudah diputuskan siapa pemenang dari 5 besar peserta sayembara desain ibu kota negara baru? Betul, hari ini kita sudah presentasi, kami Dewan Juri sudah memiliki 5 karya desain dengan nilai terbaik, dan ini yang tadi dipresentasikan kepada Bapak Presiden, para menteri dan juga Dewan Juri serta beberapa pejabat lainnya baru saja selesai tadi kurang lebih 1 jam yang lalu. Itu desain yang Bapak bawa itu boleh diperlihatkan sedikit kepada kami, Pak? Oh, boleh. Ini contohnya. Ini 5 terbaik. Ini yang tadi masing-masing dipresentasikan oleh masing-masing tim. Mereka mempresentasikan, menjelaskan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian memberikan gambaran melalui animasi sekitar 3 menit. Kemudian ada diskusi dan tanya jawab sekitar 2 menit. Rata-rata tadi mereka melaksanakan itu sekitar 10 menit. Kelihatan? Ya, Pak. Sudah kelihatan dengan jelas ya, sekarang. Kira-kira demikian. Ya. Oke. Pak, tadi pada saat konferensi pers Anda menyampaikan bahwa dibuat peringkat ya Pak, dari 1, 2, 3 dan juga harapan 1 dan 2. Nantinya apakah desain ibu kota negara baru ini akan ditentukan sama persis seperti pemenang peringkat 1 atau nanti juga akan ada bagian-bagian yang diambil dari peringkat 2, 3 sampai harapan 1 dan 2? Rencananya yang akan katakanlah kombinasi itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi kita harapkan dari kombinasi itu akan mendapatkan atau menghasilkan gagasan yang lebih baik lagi juga, dan sekaligus juga nanti pada sekitar Januari sampai April gagasan tersebut juga akan kami kombinasikan lagi dengan beberapa pendapat, katakanlah misalnya bila diperlukan nanti dari pihak-pihak luar ataupun internasional. Oke, intinya ini suatu proses agar kita memilih. Sekarang saya ke Pak Sensi dulu di studio. Pak Sensi, apa catatan dari hasil kajian DPR terkait dengan rencana pemindahan ibu kota? Catatan kami ada 2 poin ya. Yang pertama dari sisi hukumnya. Yang kedua dari sisi pembangunan sarana prasarananya. Pertama dari sisi hukum ya, pemindahan ibu kota ini harus memiliki dasar hukum yang kuat agar benar-benar nanti memiliki kekuatan sehingga keberlanjutannya bisa dijamin. Dan satu-satunya hukum yang kuat itu adalah undang-undang. Ya. Bahkan dalam sejarah pembentukan ibu kota ini, pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar 45, sebenarnya sudah diingatkan agar penyebutan ibu kota itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi tidak jadi dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45, namun Konstitusi RIS ya, dan Undang-Undang Dasar Negara yang UDS itu mencantumkan. Ini mau menunjukkan bahwa landasan hukumnya kuat, agar nanti ketika kebijakan politik untuk memindahkan ibu kota itu betul-betul ditaati oleh semua elemen bangsa. Artinya dasar hukum yang kuat juga untuk bagaimana implementasinya. Sekarang dasar hukumnya sudah ada sebetulnya, tetapi masih terpecah-pecah dari menjadi beberapa undang-undang. Iya, dan sekarang ketika muncul pemikiran untuk memperkenalkan Omnibus Law, maka memang akhirnya seperti yang dipikirkan juga oleh pemerintah,
maka undang-undang yang baru nanti tentang IKN itu ditampung dalam konsep Omnibus Law ini. Nah, kami melihat ada sekitar 11 perspektif ya, 11 perspektif yang terkait dengan undang-undang baru ini, ada mulai dari masalah lingkungan, kehutanan, terus kemudian masalah sumber daya air, soal transportasi, masalah kebencanaan. Baik. Dan dari 11 sektor atau indikator itu ada sekitar 19 undang-undang yang akan bersinggungan dengan undang-undang baru ini nanti. 19 undang-undang, baik. undang-undang. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, Pak Sensi, tapi kami harus jeda sejenak pemirsa. Kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali dialog soal desain ibu kota. Kembali ke Pak Danis. Pak Danis, tadi Anda katakan bahwa pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 23 ke depan ya. Setelah diumumkan, timeline berikutnya apa, Pak? Jadi sesudah diumumkan tentu saja pemenangnya dapat hadiah. Nah, itu juga yang telah dijanjikan pada tanggal 31 Desember. Tapi dalam konteks desain yaitu ini kan baru sampai gagasan desain yang harus diperkaya, dikembangkan sampai menjadi detail desain. Nah, ini yang akan dilaksanakan mulai dari Januari sampai kira-kira bulan April atau Mei di tahun 2020. Nah, kemudian nanti masing-masing detail desain, terutama yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, bendungan dan sebagainya, itu akan menjadi prioritas sehingga diharapkan pada kuartal keempat 2020 kita sudah dapat memulai groundbreaking atau awal pelaksanaan pembangunan untuk ibu kota negara yang baru. Oke, Pak Dhani, sebetulnya yang menentukan pemenang itu murni semuanya adalah keputusan 13 Dewan Juri atau justru Presiden Jokowi yang memerankan bagian yang paling signifikan dalam memutuskan siapa pemenangnya? Tidak, jadi betul-betul nanti untuk tanggal 23 keputusan itu sepenuhnya adalah keputusan Dewan Juri yang terdiri dari 13 orang. Ya, jadi tadi masing-masing peserta itu melakukan presentasi dalam bentuk penjelasan selama kurang lebih 5 menit, animasi 3 menit, dan tanya jawab. Dan memang keputusannya nanti sepenuhnya akan ada di Dewan Juri. Baik, terima kasih Pak Dhani Sumadilaga, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Sensi, kita lanjutkan kembali pembahasan soal ada kurang lebih 19 undang-undang yang harus direvisi menjadi Omnibus Law untuk bisa mendapatkan payung hukum ibu kota negara baru ini. Apakah itu ke-19-nya harus direvisi menjadi satu undang-undang atau ada juga undang-undang dari 19 itu yang harus tetap berdiri sendiri, Pak? Tegasnya undang-undang yang sektoral itu masih bisa berdiri sendiri, ya. Jadi nanti dalam Omnibus Law itu hanya mengambil ya, melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi yang terkait dengan pembentukan ibu kota negara ini. Saya ambil contoh misalnya, kalau dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa ibu kota negara atau disebutkan Jakarta dan kantor pusat dari OJK itu ada di Jakarta, maka akan diubah. Pasal yang ada dalam Undang-Undang OJK itu bukan lagi Jakarta, tapi disebutkan ibu kota yang baru. Demikian juga Undang-Undang tentang Ombudsman misalnya. Jadi itu yang kecil-kecil ya. Tetapi ada juga hal-hal lain yang lebih kuat substantifnya, misalnya ketika bicara tentang masalah tata ruangnya, lalu kemudian kebencanaan dan sebagainya itu juga harus diharmonisasi. Baik, Pak Sensi. Terakhir kalau kita melihat target pada tahun 2021 itu dimulai groundbreaking, sementara payung hukumnya belum ada. Apakah itu realistis untuk bisa direalisasikan secepat mungkin? Saya melihat bahwa pekerjaan infrastruktur itu saya kira masih bisa dilakukan. Tapi jangan mengabaikan aspek hukumnya. Karena dasar hukum dalam bentuk undang-undang ini penting sekali ya, agar legitimasi pemindahan lalu kemudian legitimasi ke depannya itu betul-betul dijaga ya.
jangan sampai nanti ketika Pindah dalam ke pemimpinan. perjalanannya lalu kemudian terjadi perdebatan lalu menjadi Singkatnya berkurang. targetnya itu bisa selesai dalam waktu berapa lama Pak untuk undang-undangnya? Kalau menurut kami karena kajian pemerintah juga cukup kuat, lalu kemudian di DPR juga sebenarnya sudah ada pansus sebelumnya, DPR sebelumnya, lalu dari tim juga sudah menyiapkan kajian-kajiannya, maka sebenarnya saya bisa katakan itu tidak terlalu lama ya. Artinya target tahun 2020 itu realistis. Cuma persoalannya kan dari 50 RU yang menjadi prioritas DPR dan pemerintah, ada beberapa RU yang menjadi super prioritas. Jadi harus Sehingga bersaing nanti, juga dengan RU bersaing juga lainnya. dengan beberapa RUU ya. Baik. Dan menurut saya undang-undang Omnibus Law yang IKN ini layak untuk menjadi super prioritas. Super juga, prioritas ya. dibandingkan yang lain. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Innocentius Samsul telah bergabung bersama kami di Prime Time News.